Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla fi'ula atas karunia, nikmatnya, dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Akhwati fillah rahimakumullah. Di pertemuan pekan ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana mengimplementasikan ilmu bahasa Arab kita yang mungkin masih sedikit ya untuk bisa kita amalkan. Karena mau tidak mau, suka maupun tidak suka, al-ilmu wal amalu bihi. Tatkala kita punya ilmu, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita amalkan ilmu ya, agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Kapan dikatakan ilmu yang bermanfaat? Tatkala kita mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Ya, kata pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ya, manfaatnya kurang. Buat apa kalau tidak ada buahnya? Kita tanam pohon yang tidak ada buahnya, tidak bisa mendapatkan manfaat. Buat apa punya ilmu tapi tidak diamalkan? Karena semua akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita yang saat ini kumpulkan berupa ilmu-ilmu itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam mengamalkan, dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan yang berdasarkan ilmu, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Oleh karena itu, sini ada mukaddimah pada sore hari ini. Tulisan ini atau flyer ini ditulis ya oleh kelas BA ya saat Ana mengajar di kelas BA di malam hari semalam ya, hari Senin Ba'da Isya kemarin ya. Lalu dituliskan kalimat ya yang Ana bahas pada malam itu, di mana kalimat ini berbunyi faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Apa artinya ummahat? Satu orang yang paham tentang ilmu lebih ditakuti setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Iya, dibandingkan 1000 ahli ibadah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Satu orang yang paham, maksudnya orang yang berilmu, faqih, fahim, orang yang paham ilmu. Tatkala kita belajar ummahat, mubtada khobar, kan kita belajar mubtada khobar ya, baru membahas itu. Ya, masih membahas itu, masih berkelanjutan. Lalu membahas huruf apa ummahat kemarin kita belajar? Masih ingat? Huruf jar. Huruf jar, ya. Dan ilmu-ilmu lain kosakata mufradat yang sudah kita pelajari. Isim ma'rifah, isim nakira yang beralif lam dan yang tidak beralif lam, ya, yang tanpa alif lam.
Kita tahu ilmunya di situ. Ya, ternyata lebih ditakuti syaitan. Ya, syaitan dari golongan syaitan ini sifat ya umat. Sifat buruk. Ya, yaitu dari golongan manusia atau dari golongan jin. Ya, orang-orang yang jahil. Ya, itu lebih ditakuti syaitan. Ya, yaitu orang yang berilmu dibandingkan 1000 min alfi abid. 1000 ahli ibadah. Kita Ya, makanya asas dalam beragama itu adalah ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal amali. Itu kata Imam Bukhari. Ilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. berbuat. Ya, ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Jangan gegabah. Ya, ingin melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad, meskipun menurut kita baik, belum tentu itu diterima. Ya, ke orang yang berilmu, kita di sini belajar agar kita menjadi hamba yang berilmu, alim. Ya, orang yang mengetahui ya kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah melalui ilmu penunjang ini, yaitu Lughatul Arabiyah. Fahimtunna insyaallah, Mahat? Bagaimana insya Allah. Insyaallah. Baik, di sore ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat apa terakhir, Mahat? Yang terakhir surat Masih apa? ingat? Al-Ikhlas, Ustaz. Al-Ikhlas Terakhir ya? Iya, Hah? ya anak Al-Ikhlas. Sekarang sekarang Al-Ikhlas apa Al-Lahab? sekarang baru Al-Masad, baru sabat sih, baru Al-Masad. Al-Masad? aku juga sih ya terakhir. Lalu Al-Ikhlas. Apakah begitu, Mahat? Silakan. Alaysa kadzalik, Mahat? Bala. 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 Ya. Nah, di hadapan Ummahat di Zoom ini sudah ada 2 gambar. Yang pertama dari papan tulis ya. Bisa terlihat papan tulisnya? Bisa ya? Bismillah. Digeser ya, di scroll ke kiri. Nanti akan muncul ada gambar dan gambar dan juga ayat Qur'annya. Bisa terlihat tidak? Jelas tidak? Jelas. Bisa, Ustaz. Ya, kalau tidak jelas nanti Ana akan hapus saja yang ayat Qur'annya karena Ummahat sudah punya mushaf ya. Kita fokus ke papan tulis bagaimana? Ya, nah Ustaz, ini aja, papan Ya, tulis aja. papan tulis aja ya. Baik. Ya. Baik. Silakan dibuka ya, akan dibuka surah Al-Masad. Ya. Di beberapa mushaf Al-Qur'an itu judulnya bukan Al-Masad tapi Al-Lahab. Alhamdulillah. Hmm. Ya. Ada mushaf Ummahat yang tulisannya Al-Lahab, suratul Lahab. Iya, Al-Lahab. Ada ya. Ya. Nama lainnya Al-Lahab itu adalah apa? Masad. Al-Masad. Ya. Al-Masad. Ya. Baik, kita akan mulai dari judulnya saja dulu, Suratul Masad. Surah itu berita atau informasi berkaitan dengan Al-Lahab. Ma makna Al-Lahab? Kayu bakar. Kayu Gejolak bakar. api. Gejolak api. Ya. Nah, kalau Al-Masad artinya kayu bakar. Oh, Kalau Al-Lahab itu gejolak api. Maka persamaannya di sini yang ditonjolkan, yang ingin diceritakan Allah kepada kita adalah apinya ini, berkaitan dengan api. Kalau bicara api, identiknya dengan apa, Ummahat? Api itu. setan. Setan, apalagi? Neraka. Api yang menyala-nyala. Apa? Neraka. Neraka. Dan neraka identiknya apa?
Siksaan. Sahih. Siksaan yang pedih. Ini berkaitan dengan satu makhluk Allah yang begitu durhakanya, begitu musuh dari Nabi Muhammad SAW. Padahal masih saudaranya sendiri. Siapa ia? Ia adalah pamannya Nabi. Abu Lahab. Iya, pamannya Nabi. Namanya siapa, Umahat? Abu Lahab. Abu Lahab. Ya, bukan Abu Janda ya, salah ya. Abu Lahab, Umahat. Ya. Siapa Abu Lahab ini? Nama lengkapnya adalah Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib. Kakeknya sama. Kakeknya Abdul Muttalib. Lebih tepatnya, dia adalah paman Nabi Muhammad dari jalur Abdul Muttalib. Namanya Abdul Uzzah, hambanya Uzzah. Ya. Uzzah ini orang soleh yang telah wafat jauh-jauh hari dari nenek moyangnya kafir Quraisy, lalu diabadikan, dijadikan patung. Tujuannya apa? Bukan untuk disembah awalnya. Dengan orang soleh. Tujuannya melalui perantara siapa? Orang soleh. Jadi beribadah melalui perantara orang soleh, ya, itu lebih cepat dan lebih manjur ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang solehnya telah meninggal, lalu diabadikan dalam bentuk patung, karena di zaman itu belum ada foto, ya, gambar, maka dipahat, dijadikan patung, lalu dibawa, ditaruh di mana? Diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu mereka bertawaf. Ada Lata, Uzza, Manna, itu mereka bertawaf tuh. Kalau ditanya, kul mayyarzuku minas sama. Siapa yang memberikan rizki dari langit? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menghidupkan dan yang mematikan? Kafir Quraisy akan mengatakan, fasayaqulun Allah. Allah. Jadi harus lurusin umahat. Kafir Quraisy juga menyembah Allah. Tapi caranya melalui perantara. Perantara itu di dalam bahasa Arab namanya wasilah. Atau kita sebutnya tawassul. Nah, tawassul kepada orang soleh yang telah meninggal dunia. Ya, kalau ditanya kenapa engkau bertawasul dengan orang soleh? Maka jawabannya liuqarribuna ilallahi zulfa, kata Allah dalam ayat yang lain, agar kami bisa dekat kepada Allah melalui si Uzzah ini, melalui si Lata ini. Nah, ini sedikit informasi ya, agar kita harus mengetahui kafir Quraisy ini sama seperti orang Nasrani. Orang Nasrani nyembah Allah kan? Nyembah. Kata siapa orang Nasrani nggak menyembah Allah? Mereka mengucapkan orang Nasrani di Israel, di Palestina, mereka mengucapkan insya Allah. Ya. Assalamualaikum. Nah, kalau bahasa Yahudinya shalom, alaim. Ya. Insya Allah. Ya. Mereka Tuhannya sama Allah juga. Orang Yahudi Allah, Tuhannya Yahweh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Nasrani Allah juga. Tapi melalui perantara anaknya Allah katanya. Siapa anaknya Allah? Yesus. Yesus, Isa. Bahasa Arab Isa, bahasa Ibrani Iso, bahasa Yunani Yesus. Ya. Nah, ini dia yang menjadi masalah. Orang Yahudi menyembah Allah, tapi melalui perantara siapa? Moses. Siapa Moses? Musa. Ya, Musa alaihi salam, dan tidak percaya kepada kenabian Nabi Isa. Itu saja sudah kafir tuh. Tidak percaya kepada kenabian Nabi Isa aja udah kafir. Ya. Lalu dia nggak percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah kafir. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kenapa disebut Abu Lahab? Karena pipinya selalu merah. Ya. Apa maksudnya pipinya selalu merah? Mabuk bukan?
Biasanya kalau orang lagi emosi, kira-kira Hmm. iya, Maaf. ya, seperti terbakar, ya. Orangnya apa? Emosian. Oh, Ya. siap. Paham tunan insyaallah? Fahimna Sama. Insyaallah. Tayyib, silakan dibaca bersama-sama Ummahat dari ta'awudz, baca basmalah dan baca ayat pertama saja, ya. Wahid isnan salasa. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tabbat تبت yada يدا abi lahabin wa tab. Masya Allah. Ya, cukup. Terima kasih. Syukran wa barakallahu fikumna kepada Ummahat, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, coba diartikan Ummahat, silakan. binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ya. 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 Ayat pertama sudah menyerang Abu Lahab, ya, secara garis besar. Ayat pertama, ya, sudah jelas, ya, Abu Lahab kekal selama-lamanya di neraka, tapi dengan sifat tabat siada. Ya, artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ditambah lagi dalam Mushaf Departemen Agama ada tanda serunya. Begitu ya, Umar? Ada nggak Saya tanda serunya? nggak tahu deh kalau di Oh, ya. Yang mau megang Ada, Mushaf. Ya. Jadi jangan jauh-jauh kita terjemahannya ikut Mushaf Departemen Agama. Kadang berbeda dengan mushaf terjemahan yang ada di aplikasi, ya. Itu terkadang berbeda. Ya. Nah, kita ikut rujukannya dari Departemen Agama Republik Indonesia, ya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ya, saking dalam kondisi di mana Abu Lahab ini benar-benar dilaknat Allah, ya. Nah, kita lihat secara bahasa. Tabbat dari kata tabba. Tabba, ya. Artinya sebenarnya bukan binasa artinya, Umar. Ya. Artinya bukan binasa. Mungkin pernah mendengar, ya, kata taubah. Apa taubah? Taubat. Ya. Hah? Apa artinya? tambah Nah, akar kata yang sama tuh. Taba ya tubuh. Tabba ya tubuh. Ya. Artinya secara bahasa, tabat ini adalah binasalah. Ya. Artinya sama, binasalah. Tapi bentuknya di sini adalah bahwa kedua tangannya Abu Lahab ini seakan-akan asal muasalnya memang dari neraka. Lalu dia dikembalikan. Fataba. Ya. Dia tangannya, wajahnya, wujudnya, jasadnya Abu Lahab dan hatinya yang busuk dari Abu Lahab ini mengilustrasikan bahwa sebenarnya ini orang dari neraka. Makanya akan dikembalikan. Makanya menggunakan kata apa? Tabat. Ya, bukan halaka. Halaka itu arti binasa. Ya. Telah binasalah di mana Abu Lahab, kedua tangannya dulu nih yang dibahas, kedua tangannya. Yada abi. Dari kata yadun. Arti yadun Umahat. tangan. Yadun tangan. Kalau kedua tangan namanya yadani atau yadaini. Ya, yadaini. Yadaini. Yadani, kedua tangan. Artinya ini tiga-tiganya sama semua nih, Umahat artinya. Ya. Dengan redaksi yang berbeda-beda. Sinonim bahasa kitanya. Yadun, yadani, yadaini.
Nah, ini menggunakan kata ini yada. Nunnya dihilangkan karena ketemu abi. Yada, nanti Ummahat akan belajar ya pada masanya berkaitan dengan kosakata yang jumlahnya hanya ada 2. Tabat yada, ya, telah binasa dan telah dikembalikan, ya, yang namanya kedua tangan si Abi Lahab atau Abu Lahab. Abi, Abu, Aba itu artinya sama, cuma susunannya berbeda. Jadi susunannya Abi. Abi, ya, kedua tangannya Abu Lahab. Ada apa dengan kedua tangannya Abu Lahab sampai menjelaskan secara spesifik, ya, organ tubuhnya Abu Lahab? Kenapa Umar? Kedua tangannya. Kenapa nggak kepalanya Abu Lahab? Atau kakinya? Atau badannya? Atau jasadnya saja langsung? Nah, jawabannya karena kita lihat dari asbab nuzulnya. Abu Lahab ini suka berkoar-koar dan suka main apa? Tangan. Main tangan. Sama istrinya aja main tangan gitu ya. Apalagi ya melihat keponakannya yang tadinya percaya kepada keponakannya dijuluki Al-Amin. Apa Al-Amin? Yang dapat dipercaya. Yang dapat dipercaya, nggak pernah bohong. Zaman jahiliyah Nabi Muhammad tuh nggak pernah bohong. Kalau ada suatu permasalahan, lalu Nabi Muhammad diikutsertakan, ya maka cari solusinya kepada Nabi Muhammad. Ya, ini benar atau tidak? Jujur atau tidak? Nabi itu yang dijuluki Al-Amin. Tapi ketika wahyu turun di umur 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul, ya murka Abu Lahab. Membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Makar itu membuat siasat buruk untuk menjauhi dakwah Nabi Muhammad, atau mungkin lebih baik membinasakan Nabi Muhammad SAW. Maka peran utamanya itu dari mana? Dari tangan. Ya, tangan akan ada pertanggungjawabannya Ummahat. Ya, seperti itu. Watabba. Watabba itu kata kerja lagi. Dan binasalah dia, berarti seluruh tubuhnya, jasadnya, hatinya, ruhnya baru binasa ditambah lagi. Jadi tangannya dulu binasa, diazab, baru setelah itu seluruh jasadnya. Ini peran andil Abu Lahab dalam menghancurkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Watabba itu kata kerja ya, tabat kata kerja. Fahim tunna insyaallah Mahat. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Di sini tidak ada susunan mubtada khobar. Kenapa tidak ada? Karena diawali dengan kata kerja. Ini bocorannya bahwa kalau ada diawali kata kerja bukan susunan mubtada khobar. Ya. Lalu susunan apa? Nanti ada pembahasannya. Kita batasi sampai di situ. Selanjutnya silakan dibaca ayat yang kedua Ummahat. Wahid isnan salasa. Ma Ya, silakan. ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya apa, Ummahat? Silakan. Tidaklah berguna baginya. Tidaklah berguna Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ya, subhanallah. Ini menceritakan bahwa tidaklah berguna baginya hartanya yang dia kumpulkan dan apa yang ia usahakan. Ya. Apa maksudnya di sini? Kita bahas. Dulu kita belajar. Ma hadza. Apa artinya Ummahat? Apakah ini? Apakah apa? Apa ini? Ah,
Apa ini? Kan gitu ya. Ma hadza. Ma itu artinya apa? Ma artinya ada banyak ternyata. Bisa apa? Bisa tidak. Bisa apa saja. Ya, banyak kan lebih dari satu kan. Nah, ada 3. Ya. Di ayat ini, ma di sini artinya adalah tidaklah. Kenapa tidaklah? Karena kata setelahnya adalah fiil, kata Kerja. kerja. Kata kerjanya apa? Agna. Nah, yang kita tahu adalah isim. Isimnya apa? Goniun. Apa artinya goniun, Ummahat? Kaya. Ah, Masya Allah. Itu satu akar. Goniun itu kaya. Kaya raya ya. Agna adalah memperkaya. Ya. Maka di sini tidaklah berguna baginya hartanya. Maksudnya apa? Anhu malu. Maluhu itu dari kata malun. Mal. Apa artinya mal? Zakat mal. Harta. Harta. Artinya tidak ada gunanya. Dia memperkaya dirinya dari hartanya. Itu maksudnya. Memangnya ada apa dia memperkaya dirinya dari hartanya? Karena dia ini adalah pembesar. Saudagar. Oh, saudagar ya, Ummahat. Apa saudagar? Tajirun. Tajirun, pedagang, pengusaha. Iya, betul. Betul, betul. Tajirun, saudagar. Tapi pengusaha bukan yang kecil-kecil. Kalau di zaman ini mungkin yang punya Alfamidi tuh, ya, yang punya Indomaret, punya Alfamart, itu dia tuh Abu Lahab tuh kayak begitu usahanya. Ya, punya cabang di mana-mana, Ummahat. Ya. Dalilnya apa? Dalam surat Quraisy itu kan. Ya, pembesar-pembesar kafir Quraisy itu luar biasa kaya rayanya, Ummahat. Kenapa dia bisa kaya? Ini pelajaran bagi kita yang mau jadi orang kaya ya. Ikuti caranya pembesar kafir Quraisy dalam jual beli yang dilakukan Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Dalam surat Quraisy tuh. Nanti ada pembahasannya tersendiri, tapi intinya apa? Kafir Quraisy itu jual beli mengikuti permintaan. Nah, sekedar informasi. Kalau Ummahat mau jualan, jangan apa yang disukai Ummahat. Ya. Kalau saya suka ini apa namanya? Tepung misalkan, akhirnya jual tepung aja. Padahal yang disukai masyarakat itu beras misalkan. Ya. Saya suka bikin kue, ya udah jual minyak sama tepung aja. Ya. Padahal permintaannya bukan tepung dan minyak. Permintaannya apa? Beras, kecap, telur gitu ya. Umpamanya di warung tersebut. Maka kafir Quraisy itu mengikuti permintaan. Di musim panas, mereka dagang ke mana? Ke Syam. Apain tuh? Jualan bulu domba, ya, kulit onta, kendi, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi di Palestina, di Syam. Ya, ya. Tapi ketika musim, karena kita tahu Syam itu musim panas itu sejuk ya. Musim dingin turun salju di Palestina. Ya, di Masjidil Aqsa. Ya. Ketika musim dingin, itu mereka bawa ratusan keledainya, keledai, afwan, ya, keledainya, ya, bawa unta, ya, untuk menarik barang-barang mereka, jualan kemana? Ke Yaman. Jualan apa yang mereka butuhkan di Yaman? Ya, masyarakat butuh apa di Yaman? Masyarakat Yaman ini. Oh, butuh gandum, nggak ada gandum. Butuh ini, butuh itu, dan lain sebagainya. Ya, mereka jualan di sana. Kira-kira yang dibutuhkan masyarakat, lalu kita jualan, laku atau tidak, Umar? Aku. Laku.
Laku kalau murah. Laku. Kalau harganya bukan murah ya. Kalau murah jadi murahan. Terjangkau. Affordable. Ah, tuh bahasa Inggris tuh apa affordable ya, susah jadinya ya. Ya. Nah, itu yang terjangkau ya, yang terjangkau. Ya, itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Pinter Abu Lahab itu sebenarnya. Ya. Tapi urusan agama ya, taklid ya, mereka fanatik kepada nenek moyang mereka. Wama kasab, dan apa yang telah ia usahakan. Apa sih yang telah ia usahakan? Ya itu tadi. Harta perbendaharaan, dia punya jabatan, ya, eh, ketua suku juga, suku kafir Quraisy, ya, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada gunanya, ya. Kalau pinter dunia tapi bodoh akhirat, ya. Ditanya rumus ini, rumus itu. Nah, ini teruntuk ummahat punya anak ya. Anaknya pandai matematik, anaknya pandai fisika, kita kasih jempol 1. Tapi ketika anaknya bisa baca Quran, bisa hafal Quran, kasih 4 jempol, 2 tangan, 2 kaki bahkan. Ya, harus lebih diapresiasi dalam urusan akhirat daripada urusan dunia. Paham tunan insyaallah? Aina. Insya Insyaallah. Insyaallah. Ya, kasab, yaitu kasaba itu mengumpulkan, mengusahakan dan lain sebagainya. Silakan dibaca ayat yang ketiga ummahat, wahid isnan salasa. Silakan dibaca Nulis bersama-sama. dulu Ustadz. Oh, masih lagi nulis ya. Ya, baik. Sembari menunggu ada pertanyaan ummahat, silakan. Ayat 2 ini ada pertanyaan tidak? Ya, kita terbuka saja kalau ada ummahat yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ibu Dewi mau bertanya? Ibu Juria? Ibu Tegariana? Masya Allah. Ibu Asri? Oh, Ummu Afzam ya, pertanyaan. Ummu Hani? Ibu Ida? Ibu Juli? Ibu Ludia? Ibu Rosana? Ibu Ucu? Ummu Azhan ya. Nah, ada pertanyaan tidak, Tidak, Ustadz. Ya, maafi soal ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ummahat ya. Sudah selesai ya menulisnya. Sudah. Lanjut. Silakan dibaca ayat yang ketiga. Wahid isnan salasa. Saya narong zat Sayasla narau zata lahab. Tidak banyak yang akan kita jelaskan, tapi kita dengarkan apa artinya ummahat. Kelak dia akan masuk ke dalam Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, api neraka. Astagfirullahaladzim. Kalau kita melihat dari susunan, semuanya belum kita pelajari, tapi nggak apa-apa. Ada beberapa kosakata kok yang sudah kita pelajari, seperti goniun ya. Nah, goniun ada ya. Alhamdulillah. Nah, lalu di sini ayat ini susunannya adalah susunan yang diawali dengan kata kerja. Jadi kita tidak bisa banyak berbicara kalau membicarakan kalimat yang diawali kata kerja. Kalau kalimat yang diawali dengan isim ya, benda itu ada di ayat 4 nanti. Ya, mubtada khobar. Nah, di ayat yang ketiga, ya kelak dia akan masuk. Sah itu artinya akan ummahat. Ya, atau kelak ya. Yang akan datang. Akan masuk kemana? Ke dalam api. Sesuai dengan namanya. Ya. Api yang bergejolak karena wajahnya kemerah-merahan. Ya. Pipinya merah. Ya. Maka sesuai dengan namanya, ya, bukan masalah kebetulan atau tidak ya. Bisa jadi ini adalah takdir yang Allah tetapkan kepadanya sesuai dengan namanya. Ya. Kelak dia akan masuk ke dalam api. Naran. Nar itu artinya api secara umum. Ummahat. Ya. Nar, ya. Narun hamiyah, kan ada dalam ayat Al-Qur'an ya. Ya. Nar jahannam, ya. Neraka jahanam, dan
api neraka ya sifatnya dzatal lahab. Api yang apa? Yang bergejolak sesuai dengan namanya lahab, Abu Lahab. Ya. Di sini menunjukkan bahwa Abu Lahab kekal ya, Ummahat. Kekal. Ya, apa arti kekal, Ummahat? Abadi. 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 Abadi bahasa Arab tuh, Ummahat. Ya, ya, abadi bahasa Arab. Ya, bukannya toko bangunan, bukan. Ya, ya. Subur abadi bukan ya. Abadi itu selama-lamanya, abadan dari kata abadan. Ya, abadi itu dari kata abadan. Ya, abadan. Selama-lamanya. Boleh Ya, nanya? silakan. Tadi yang kata Ustadz artinya akan itu apa? Sa. Sa. Sa doang, satu huruf. Kalau yaslanya, Ya yasla. setelahnya kata kerjanya akan masuk. Oh, Masuk. Masuk ya setelah itu. Dia masuk. Ah. Karena ketemu sa, aslinya kan yaslah. Gara-gara ada sa jadi akan. Kelak. Dia akan masuk. Dia akan masuk. Ya. Kepada ditujukan kepada si Abu Lahab Abdul Uzzah bin Abdul Muthalib. Ya. Masuk ke mana? Neraka. Sifatnya neraka apa? Dzatal lahab. Api yang bergejolak. Ya. Ada yang tahu, Ummahat, panasnya api neraka itu berapa derajat ya? tahu. Ya. Ya. Berapa panasnya api neraka, Ummahat? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Ya. Kalau kita lihat di dalam banyak hadis ya. Kenapa yang namanya para sahabat itu kalau dengar tentang ayat-ayat neraka, mereka nangis. Ya, ketakutan. Karena api neraka itu disifati sangat panas dan juga sangat dingin. Ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tingkatan panas api neraka itu akan selalu bertingkat 70 kali lipat. Ada yang mengatakan 700 kali lipat. Yang intinya kata 7 itu diterapkan pada panasnya siksa api neraka. Dan kata 7 di dalam bahasa Arab itu artinya adalah unlimited, Ummahat. Atau unlimited, Ummahat. Apa artinya? Tak terhingga. Tak terhingga. Terhingga. Ya. Artinya adalah tak terhingga. Saking panasnya, Nabi pernah mengatakan narun sauda. Ya. Apinya itu bukan warna apa. Kalau kita api dunia paling panas warna apa, Ummahat? Biru. Biru. Api biru. Gara-gara ngeliat kompor ya, biru ya. Kalau lihat orang ngelas ya, ngelas besi, api warna apa tuh? Yang paling dalam. Ungu, Ummahat. Ya. Api yang paling panas di dunia warnanya apa? Hitam. Ungu. Di dunia, kita bicara dunia. Ya. Tapi api di dalam neraka warnanya hitam. Sauda. Karena bercampur dengan kerak-kerak dari tulang belulang manusia dan juga dari ya hijarah ya
batu dan juga kayu-kayu yang ada di sana. Ya, begitu dahsyat siksaan api neraka. Dan itu selama-lamanya, bukan sehari 2 hari, bukan 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, selama-lamanya. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah. Jangan sampai kita menjadi teman-temannya Abu Lahab ya di dalam neraka Allah. Baik, ayat yang keempat bisa dibaca Ummahat. Wahid Itsnan Tsalatsa. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Masya Allah. Ini ibu ini aja nih. Segariannya aja nih. Yang lain gimana? Ya, karena ingin mendengar pada Ummahat ya. Mohon dibaca bersama-sama, diulangi ya. Sama-sama ya. Ayat yang keempat Ummahat. Wahid Itsnan Tsalatsa. Wa mra'atuhu Hammalatal hatab. Hatab, Masya Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Artinya apa, Ummahat? Dan begitu pula istrinya dan begitu membawa pula kayu istrinya bakar membawa kayu penyebar bakar fitnah. penyebar fitnah. Waduh, repot ini ya. Dan istrinya. Sebenarnya bukan istrinya. Kalau di terjemahan itu apa? Dan begitu pula istrinya. Ya, di terjemahannya. Aslinya bukan istrinya dan wanitanya. Oh, Imro'ah itu artinya wanita. Imra'atun. Wanitanya Abu Lahab. Iya, imro'atun. imra'at. Ya, ya. Maka dinamakan istrinya Abu Lahab. Ya, istrinya Abu Lahab. Ya. Jadi dan istrinya. Nah, ini udah masuk susunan mubtada khobar. Susunan mubtada khobar. Mubtadanya ada dan istrinya. Wa mra'atuhu. Itu namanya mubtada. Mubtada. Khobarnya ada 2. Hammalatal hatab. Hammalah dan al-hatab. Ya. Kalimat pemberitahuan kan mubtada khobar. Ya. Dan begitu pula istrinya. Siapa istrinya? Ada apa dengan istrinya? Oh, istrinya ini disifati pembawa kayu bakar. Penyebar fitnah. Waduh, ada kiasan lagi tuh, Mahat. Ada kiasan. Ya. Orang yang suka bawa kayu bakar. Oh, itu tuh orangnya tuh suka bawa kayu bakar. Oh, maksudnya di dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah tukang penyebar Fitnah. fitnah. Itu bahasa halusnya. Nggak tahu kalau orang Indonesia paham nggak yang kayak gitu. Belum tentu paham ya. Ya, belum tentu paham. Itu ada tetangga saya cerita misalkan. Ummahat cerita. Ya, itu ada tetangga saya tuh sukanya bawain kayu bakar gitu ya. Ya. Orang anak zaman sekarang ya, terutama Gen Z bingung. Bawa kayu bakar. Ngapain bawa kayu bakar? Gitu ya. Itu maksudnya bukan aslinya, makna aslinya. Ya. Suka mau menyebar fitnah, suka ngadu domba, suka namimah tadi ngadu domba, suka ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas di sini. Dan wanitanya Abu Lahab namanya siapa? Namanya adalah Ummu Jamil. Catat ya Ummahatnya. Iya. Ya, namanya Ummu Jamil. Ya. Nah, si Ummu Jamil ini punya anak 3. Ya, 3 putra. Ya. Dan ada beberapa 3 putri. Jadi total ada berapa? 6. 6. 6 ya. Ya. 3 putri. Iya, betul. 6. Ya. Kurang lebih ya. Kurang lebihnya. Ini yang dijelaskan oleh tarikh ya, sejarah ya. Dan istrinya Abu Lahab ini ya sukanya apa? Ngomporin Abu Lahab. Ngompori ya, apa ngompori artinya? Manasin. Provokasi. Udah tahu suaminya tukang panas ya, apa emosional gitu ya.
Nah, suka manas-manasin. Nah, ini teruntuk para wanita yang memiliki suami. Jangan memanas-manasi suaminya, ya, dalam keburukan. Manas-manasin dalam kebaikan boleh nggak? Boleh nggak, Om Hat? Ngomporin dalam kebaikan boleh nggak, Om Hat? Boleh. Boleh. Apa contohnya? Ya. Oh, itu tetangga baru beli mobil, panas-panasin. Baik gak tuh kayak gitu? Enggak. Hah? Nggak baik loh, Mas. Jadi ngomporin dalam hal kebaikan itu contohnya apa? Dalam masalah ibadah. Itu tetangga suaminya berangkat ke mana? Ke masjid. Ya. Anaknya yang laki juga berangkat ke masjid. Ya. Ngomong ke suaminya, "Kamu kapan?" Ya. Itu ngompor-ngomporin dalam kebaikan. Tapi juga harus beradab, beretika. Jangan sampai nanti ya suaminya marah, istrinya tidur di luar. Kan kasihan. Ya, kasihan. Ya. Dan jangan suka mengompor-ngompori karena sifat wanita ini suka apa? Sifat wanita ya, mempengaruhi, menghasut ya, menghasut dalam keburukan, mempengaruhi bisa dalam kebaikan dan dalam keburukan ya. Kenapa bisa punya suami yang temperamen? Karena bisa jadi dari istrinya. Bisa jadi ya, kan faktornya banyak. Kenapa punya suami yang soleh, ya, sabar, pandai bersyukur? Karena itu perannya dari siapa? Istri. Itu saling melengkapi. Di antara faktor ya. Ya, di antara banyak faktor kan kita tahu, faktor bawaan karakter orang tuanya yang dulu, faktor lingkungan dan lain sebagainya, ya. Karena wanita akan mempengaruhi lelaki. Tidak pernah dan jarang sekali lelaki mempengaruhi wanita. Kalau ada, itu adalah orang yang soleh ya dalam masalah kebaikan. Istrinya agak buruk, maka suaminya yang merubah istrinya menjadi soleha. Ya, Al-Hatab, pembawa kayu bakar. Terakhir Ummahat, ayat yang kelima ya. Wahid, silakan dibaca bersama-sama ya. Wahid isnan salasa. Fi masad. Fi jidiha hablum mim masad. Artinya apa, Umar? Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Sabut yang dipintal. Ya, subhanallah. Ya. Bayangkan di sini. Di lehernya. Lehernya siapa? Istrinya Abu Lahab. Iya. Di leher istrinya Abu Lahab itu ada apa namanya, Umar? Tali ya. Tali. Di lehernya ada tali. Ya. Leher di sini adalah jidun. Ya. Leher yang bagian leher kan ada banyak ya, Umar. Bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Ini biasa untuk diletakkan kalung. Ya. Leher bagian bawah ya. Di atas dada, di bawah, di leher di bagian bawah. Ya, leher di bagian bawah. Kenapa demikian? Ada tali dari sabut yang dipintal. Masad itu artinya sabut yang dipintal. Ya, nanti di neraka itu ada tali. Ya, yaitu kalung yang dimana kalung tersebut terbuat dari sabut. Sabut apa? Arti sabut, Umar? Ada yang tahu? Sabut kelapa. Sabut kelapa betul. Kalau di zaman Nabi itu sabut dari pohon kurma, Umar. Ya, ya, sabut dari pohon kurma. Ya, jadi
itu sifat dari kalung aslinya si Ummu Jamil di dunia. Ya, di dunia itu dia pakai kalung, ya, lalu dia bersumpah untuk bisa mencelakakan siapa? Ya, Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Lalu dia bersumpah dengan kalung ini, coba bayangkan. Astagfirullah. Akan memusuhi sampai mati Abu Lahab dan istrinya bersumpah dengan kalung yang dibuat oleh si Ummu Jamil ini, ya, untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah balas di akhirat, apa itu? Dikasih di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal, ya, diikatkan di lehernya si Ummu Jamil di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dikasih bonus tuh, talinya itu juga masuk neraka. Ya, wal a'yadzubillah wa na'udzubillah. Itu saking bencinya. Kalau di zaman ini ada nggak yang mirip dengan Abu Lahab dan istrinya? Banyak, Ummahat. Banyak sih. Banyak. Ya. Mencela sunnah-sunnah Nabi. Itu tuh kayak Abu Lahab. Abu Ya. Janda tuh. Waduh. Nggak tahu ya. Mungkin ya, bisa jadi gitu ya. Ya, bisa jadi. Nah, ini dia ujiannya. Ada orang membela Palestina, membela rakyat yang mayoritasnya Muslim, Masjidil Aqsa, lalu dibilang ya nggak perlu dan lain sebagainya. Ya, ada orang yang mengikuti sunnah Nabi berjanggut untuk laki-laki, berhijab, ya, memakai cadar, kan cadar hukumnya sunnah ya, sunnah. Ya, hijab hukumnya wajib. Lalu ia mengatakan hijab itu nggak wajib. Ada orang Indonesia profesor bahkan punya apa namanya tafsir ya. Nah, nama tafsirnya Tafsir Al-Misbah. Ya, udah nggak usah, jangan disebutkan namanya ya. Ya. Ini masuk YouTube masalahnya nanti. Iya. Ya, mengatakan bahwa hijab itu budaya orang Arab. Budaya. Orang nggak pakai hijab gimana? Boleh nggak? Boleh saja. Yang penting hatinya berhijab. Ya, hatinya berhijab. Ya, cadar budaya Nusantara, budaya Arab ya. Budaya Arab. Ya. Tentu jauh sebelum Islam datang budaya Arab tidak menggunakan cadar, Ya, ini mohon diingat dan diluruskan. Tidak menggunakan cadar. Bahkan mereka tawaf dalam kondisi telanjang, Ya. Zaman jahiliyah nih. Ya. Nanti Ummahat akan kita ada pembahasan sendiri nanti terkait dengan kafir Quraisy, adat istiadat mereka seperti apa, kegiatan mereka apa, itu dalam surah Al-Kafirun. Iya, jadi mohon bersabar. Ada masanya kita akan bahas itu surah Al-Kafirun, bocor halusnya bahwa itu yang mereka lakukan, bahwa hijab dan cadar bukan bagian dari kebiasaan orang Arab atau tradisi orang Arab, budayanya orang Arab, bukan sama sekali. Ya, nah ini yang harus diluruskan. Ya, fahim tunna Ummahat. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ustaz, nanya yang ayat 4 tadi, Ustaz, yang mubtada khobar. Iya. Yang mubtadanya kan yang wamro'atuhu ya? Betul. Terus hammalatal hatab apa? Khobarnya? Khobarnya ada dua kata. Hammalata itu artinya apa? Hammalata. Hammalah itu artinya pembawa. Oh. Al-hatab itu adalah kayu bakar. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ayat yang kelima juga sama. Fi jidiha itu adalah mubtada. Fi jidiha adalah mubtada. Di lehernya. Ya. Hablum mim masad itu adalah khobar. Tali dari sabut yang dipintal. Ya. Jadi mubtada khobar hanya ayat keempat dan kelima.
Ayat 1, 2, 3 itu tidak ada mubtada khobar karena diawali dengan kata kerja. Ya. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menyelesaikan pembahasan yang faedahnya besar ya ummahat, bukan cuma dalam segi bahasa, tapi kita bisa belajar terkait dengan ayat di dalam surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, mengokohkan hati kita di atas agamanya sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan Amin. semoga ilmu kita dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah mempertemukan kita bukan hanya di pertemuan Zoom ini aja, tapi nanti Allah pertemukan kita di dalam surganya. Amin Amin ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan ataupun kekurangan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.